Oke, menjadi seorang ahli pedang di dalam dunia One Piece sendiri ternyata membutuhkan keahlian khusus. Selain membutuhkan teknik dalam menggunakan pedang itu, kekuatan fisik juga diperlukan untuk meningkatkan kekuatan seorang ahli pedang. So relax, ini akan sangat menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan fisik yang sebenarnya dari seorang pengguna ahli pedang. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Ada banyak orang yang sebenarnya percaya bahwa yang dibutuhkan pendekar pedang hanyalah ilmu berpedang. Dan ternyata ini salah. Zoro sendiri tidak bisa menjadi pendekar pedang terkuat di dunia hanya dengan memiliki ilmu pedang yang lebih baik daripada Dracul Mihawk. Seorang pendekar pedang membutuhkan banyak hal dan salah satu yang paling penting adalah kekuatan fisik. Nah, terdapat berbagai contoh di chapternya untuk membuktikan hal ini dan berikut ini adalah penjelasan pembahasannya. Nah, sebagai seorang anak, Kuina jelas memiliki ilmu pedang yang lebih baik daripada Zoro nih. Dia mengalahkan Zoro sebanyak 2001 kali. Namun di chapter 5, dia menyatakan bahwa Zoro akan dapat mengalahkannya seiring bertambahnya usia, karena pria biasanya memiliki kekuatan fisik yang lebih tinggi daripada seorang wanita. Nah, dia percaya bahwa meskipun dia memiliki ilmu berpedang yang lebih baik daripada Zoro di masa lalu itu, dia akan kalah dari Zoro karena ia memiliki kekuatan fisik yang lebih baik. Dan ini jelas menunjukkan pentingnya kekuatan fisik bagi seorang pendekar berpedang. Nah, kemudian dalam chapter 467 dahulu, buku itu menyatakan bahwa jika dua pendekar pedang memiliki kekuatan fisik yang sama, maka kemampuan untuk menghancurkan mereka akan identik sama. Artinya, untuk seorang pendekar pedang, kemampuan destruktif berbanding lurus dengan kekuatan fisiknya sendiri. Nah, di sini, jika pendekar pedang itu memiliki kemampuan fisik yang sangat lebih baik, mereka akan memiliki kemampuan penghancur yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, ini juga menunjukkan betapa pentingnya kekuatan fisik untuk seorang pendekar pedang sendiri. Nah, ini mengingatkan kita kepada kekuatan Dracul Mihawk sendiri. Dalam data Mihawk sendiri di Vivica Databook itu menyebutkan bahwa ia menjadi seorang yang terkuat dengan cara berlatih secara terus-menerus. Nah, tidak hanya itu saja, meningkatnya kekuatan Mihawk itu sendiri karena ia melawan terus musuh yang semakin lama semakin tangguh pula. Nah, pada proses ini seperti pada pola latihan tokoh manga shonen kebanyakan, dan pada akhirnya nih, Mihawk menjadi seorang yang sangat kuat hingga ia tidak bisa menemukan lawan yang setangguh dirinya untuk dihadapi lagi. Nah, ketika kita melihat Zoro berlatih, dia melihat tubuhnya dan bukan ilmu berpedangnya, bahwa Zoro itu mengutamakan kekuatan fisik daripada ilmu berpedang sendiri. Kita ingat bahwa chapter 129 dan chapter 490 adalah contoh dari latihan Zoro untuk meningkatkan kekuatan fisiknya itu. Nah, pelatihan adalah salah satu hobinya itu. Dia mungkin berlatih setiap hari, itu karena bagi seorang pendekar pedang, kekuatan fisik sangatlah penting. Nah, gimana? Apakah menurut kalian Zoro itu membutuhkan daya tahan dan daya tahan yang baik untuk terus bertarung setelah menerima jumlah kerusakan yang baik itu? Nah, jika ya, daya tahan dan daya tahan itu penting bagi seorang pendekar pedang dan seterusnya. Jadi begini, ilmu pedang itu bukanlah satu-satunya hal yang harus dibutuhkan seorang pendekar pedang, dan semua hal yang kami sebutkan di atas itu penting, dan hal-hal yang penting lainnya seperti kecepatan, EQ dalam pertempuran, stamina, dan hal-hal lain pula juga mempengaruhi akan kemampuan tersebut. Nah, kita ingat pada chapter 1009 kemarin itu bahwa pertarungan antara monster kembali dilanjutkan, namun para bajak laut generasi terburuk sepertinya kewalahan dengan kekuatan para Yonko sendiri. Hal ini terbukti bagaimana Luffy yang tumbang oleh kekuatan dan serangan Kaido, serta bagaimana para bajak laut generasi terburuk lainnya terluka sangat parah. Dan di sini ada hal menarik di chapter 1009 kemarin itu. Dalam salah satu momen kita diperlihatkan bagaimana Big Mom dan Kaido melakukan sebuah serangan kombinasi, dan para Yonko ini melancarkan serangan yang sangat dahsyat seperti yang diungkapkan oleh Luffy sendiri. Nah, yang menarik di sini bahwa Zoro itu berhasil menahan serangan itu meskipun hanya beberapa saat saja nih. Namun bloknya yang dilakukan oleh Zoro sendiri cukup untuk membuat mereka menghindar, ya meskipun Zoro harus terluka sangat parah. Nah, oleh karenanya muncul sebuah spekulasi nih bahwa Zoro memiliki kekuatan yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan Kozuki Oden sendiri. Di sini ada beberapa hal yang menjadi petunjuk untuk hal ini. Pertama, Zoro memiliki kekuatan fisik tingkat tinggi untuk bisa menahan serangan kombinasi Big Mom serta Kaido. Nah, tentunya orang biasa tidak akan mungkin mampu untuk melakukan hal tersebut.
Nah, yang menjadi catatan di sini adalah bahwa kekuatan yang Zoro tahan bukan serangan dari satu Yonko saja, melainkan dua Yonko sekaligus. Jinbe sendiri pernah mendapatkan serangan yang jauh lebih lemah daripada itu oleh Big Mom, dan dia belum mampu untuk menahannya. Dan jika kita ingat lagi nih, Kozuki Oden pun tidak mampu menahan serangan dari Goldie Roger, yang mana serangan itu membuat dia terhempas sangat jauh. Dan yang kedua nih, pertahanan luar biasa dari Zoro sendiri. Nah, pertahanan dan juga haki dari Zoro itu mampu menghentikan Hakai untuk beberapa saat dengan menghasilkan gelombang kejut dengan radius yang lebih besar dari Onigashima. Ketika itu, para Yonko sendiri itu terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Zoro. Dan di sini, Big Mom dan Kaido sudah melihat berbagai teknik mengejutkan lainnya sebelumnya. Nah, serangan seperti Kokoko Tatsumaki, Hidyokain, Red Rock, Kongling Gatlin, semuanya itu memang membuat para Yonko itu sangat terkejut. Namun saat mereka melihat serangan kombinasi, mereka mampu ditahan oleh Zoro. Nah, mereka sungguh tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Di sini, Kaido dan Big Mom itu cukup tidak percaya bahwa serangan dahsyat mereka mampu ditahan oleh seorang Zoro sendirian. Mereka sendiri juga bahkan berpikir bahwa para bajak laut generasi terburuk tidak akan mampu menahan serangan-serangan tersebut. Tapi di sini, hal ini menjadi bukti bagaimana dahsyatnya juga pertahanan dari Roronoa sendiri. Nah, seperti yang diungkapkan oleh salah satu bajak laut generasi terburuk, bahwa serangan kombinasi itu seharusnya dapat menghancurkan mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, daya tahan yang tinggi dari Zoro sendiri. Seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk beberapa saat Zoro itu berhasil menahan teknik Hakai. Dan kita lihat nih, Zoro itu tetap berdiri tegak meskipun serangan yang dihasilkan itu begitu dahsyat. Jika kita bandingkan dengan Kozuki Oden, sepertinya Oden tidak akan mungkin sanggup bertahan dari serangan tersebut secara keseluruhan. Dan jika digabungkan semua elemen yang ada dalam diri Zoro, sepertinya kekuatan pertahanan, daya tahan, dan juga kekuatan fisiknya, Zoro mungkin memiliki kemampuan yang setara dengan Goldie Roger sendiri. Jika kita mengacu dari apa yang diperlihatkan Roger pada momen flashback dengan Kozuki Oden. Nah, selain itu, apalagi yang penting bagi seorang ahli pedang nih? Nah, jawabannya adalah, bayangkan saja nih, akhir dari seri antara Zoro dan Mihawk sendiri, semuanya tergantung perspektif masing-masing. Apakah menurut kalian Zoro akan menggunakan ornamen haki dalam pertempuran itu? Jika ya, maka ornamen haki penting bagi seorang pendekar pedang sendiri. Kemudian apakah menurut kalian Zoro akan menggunakan observasi haki? Nah, jika ya, berarti observasi haki itu penting untuk seorang pendekar pedang. Lalu, jika Zoro menguasai Conqueror haki, apakah dia akan menggunakan melawan Mihawk sendiri? Nah, kemungkinan jika ya, bahwa Conqueror haki adalah penting bagi seorang pendekar pedang pula. Namun pada kenyataannya, bahwa Conqueror haki bukanlah suatu keharusan. Tetapi jika seorang ahli pedang tersebut memilikinya, pendekar pedang tersebut dapat menggunakannya dalam pertarungannya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? So, itulah tadi pembahasan kita mengenai kekuatan fisik sebenarnya dari seorang ahli pedang, terutama adalah Roronoa Zoro. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.